Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi SKI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zuriana, mahasiswa PPG SKI batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252110194. Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan UKIN di MTS Negeri 1 Kayang Utara kelas 7 dengan materi kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hidup kiamat. Wassalaman ta'jil salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat semuanya hari ini. Ada sarapan semuanya? Berarti banget hebat. Kemudian siapa yang tidak hadir hari ini, yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti semuanya hadir. Saya tunjuk ya siapa yang bisa menyanyikan lagu, pemimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Orang bisa? Oke, atau terima? Ya, silakan. Siapa ya? Ya, semuanya boleh pergi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih ya sekali lagi. Jadi dalam proses belajar itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai seorang pelajar. Nah, dalam proses belajar itu tidak ada yang enaknya, benar nggak? Jadi dalam proses belajar itu kita nanti akan melewati perjalanan, melewati kerikil, bahkan akan melewati tunjakan-tunjakan yang sangat tinggi. Nah, tapi nanti seolah di akhir kalian akan mendapatkan hasilnya. Oke, hari ini kita belajar tentang materi kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, ada yang masih ingat dengan materi kita minggu kemarin? Ada. Materi kita minggu kemarin. Hijrah Nabi Hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ada yang tahu nggak sebelum Nabi hijrah kota Madinah itu disebut dengan kota apa? Ya. Ada yang tahu nggak? Dunia itu sudah apa? Ada yang tahu nggak? Jadi kota Madinah dulunya itu sebelum Nabi hijrah kota Madinah itu disebut dengan nama kota Yes. Oke. Nah, sekarang kita belajar materi kita hari ini adalah kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mendeskripsikan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, baik itu dari aspek sosial, kemudian politik, budaya, dan agama. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis perbedaan antara kelompok masyarakat Madinah, ada Arab, Yahudi, dan suku-suku lainnya yang ada di kota Madinah. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap toleransi, menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti setelah ini saya akan menyajikan dulu video pendek terkait dengan materi kita tadi. Materi kita tentang keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Nanti kalian simak videonya
dengan seksama, dengan serius. Kemudian nanti kalian catat poin-poin penting dari video yang saya tampilkan nanti. Kemudian setelah itu nanti saya minta kalian setiap kelompok, kita ada kelompok ya, sudah ada berikan kelompok 1, 2, 3, dan 4, ada 4 kelompok. Nanti kita presentasinya berdiri satu-satu maju ke depan, atau tidak pun kalian berdiri di kelompok kalian masing-masing. Nanti akan mempresentasikan hasil dari poin-poin yang kalian dapatkan dari kalian lihat video terkait dengan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ada yang ingin tanya, Kak? Kalau tidak ada, saya akan membagikan lembarnya dulu. Kelompoknya udah tahu ya, kan tadi sudah saya bagi 1, kelompok 2, 3, dan 4 ya. Mulai dari kanan saya adalah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, sebelum kita mulai ke diskusi, dalam fokus kita di sini dulu, dan ada di fokus lembaga. Nah, mengambilnya saya dulu. Kita bikinnya dengan silakan diri semuanya. Ya, mulai dari silakan nanti. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi. Pembelajaran video materi kita terkait dengan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kesepakatan tadi di awal, silakan kalian tulis poin-poin penting yang kalian dapatkan dari kalian menonton video. Nah, di kertas yang sudah saya sediakan, dan tadi pun saya memberikan materi juga ya terkait dengan video singkat yang kita lihat. Nah, silakan kalian catat poin-poin penting yang ada di baik itu dari hasil kalian menonton video tadi dan dari lembar yang saya bagikan juga. Nah, silakan saya kasih waktu 3 sampai 4 menit cukup ya. Oke, silakan. Ini sekitar dengan konfirmasi. Sudah ya. Ya, semangat. Kalau tidak belum semangat ya. Saya satu. Silakan bekerja. Ya, yang lainnya udah semuanya. Masih ada yang lagi nulis, saya kasih waktu masih 1 menit ya. Masih ada yang lagi nulis, kita lihat masih ada yang lagi berdiskusi. Berarti saya tambah waktunya masih 1 menit. Kelompok 3 kayaknya masih nulis. Yang lainnya kelompok 1, 2, dan 4 kalau selesai boleh mungkin ada yang ingin masih ditambahkan, ada yang kurang boleh bicara langsung. Masih ada waktu sedikit lagi. Sudah selesai semuanya. Masih ada yang besar, sudah kelompok 3 masih ada yang nulis. Sudah semuanya? Oke, berarti sudah siap mempresentasikan hasil kalian? Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Nah, silakan poin-poin yang didapat dipaparkan, dipresentasikan. Di sini ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyaksikan hasil kerja kami yang akan dibahas oleh Anda, Sahara, saya sendiri dan Anda. Kondisi sosial 1. Terdiri dari kabel haus dan terberat Arab serta suku-suku yang tinggi. 2. Jadi terjadi konflik antar suku. 3. Seluruh masyarakat masing-masing kesatuan. Oke. Nah, kita kasih apa dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 mereka dapat poin-poin pentingnya dari kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam terkait dengan kondisi dalam bidang sosial. Oke, terima kasih ya kelompok 1 silakan. Jadi kita akan kembali dari kelompok 4 silakan. Ada ketahuannya juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 2. 1. Masyarakat kepercayaan dan
Dua, kaum Yahudi dan Nasrani hidup berdampingan dengan masyarakat belajar dan kesatuan dan kita yang menyatukan secara geografis mengenai negara yang sekian presentasi hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dapat kontribusi kata terkait dengan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Saya dapat kondisi? Ya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam yang disampaikan dari Ibu Azril dan ada Selain Islam, ekonomi masyarakat tidak geografis dan perdagangan. Satu, dikuasai oleh kaum Yahudi. Dua, dimensi ketimpangan sosial. Tiga, belum memiliki unsur keadilan. Empat, banyaknya praktik ekonomi yang merugikan golongan bawah. setelah datangnya Islam, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi berbasis keadilan, tolong menolong dan larangan riba yang kemudian mengubah wajah perekonomian Madinah secara signifikan. Selain itu, Nasib adalah daerah yang subur untuk investasi dan potensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita siapa? Kelompok 3 tadi terkait dengan kondisi masyarakat Madinah dari segi ekonomi. Sekarang terakhir kelompok 4 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pemimpin tunggal yang berkuasa. Tiga, persaingan politik yang menimbulkan kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapa semua? Alhamdulillah ternyata kalian menyimak juga apa yang disampaikan oleh terkait dengan video tadi sampai tampilkan terkait dengan materi kita hari ini. Madinah itu sebelum kedatangan Islam itu, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, Madinah itu dikenal dengan nama. Nah, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, barulah berubah nama menjadi kota Madinah. Kemudian masyarakatnya itu terdiri dari berbagai suku atau kabilah Arab, Yahudi. Kemudian kondisinya itu cukup beragam, ya. Ada kondisi sosialnya, politik, agamanya, dan ekonominya. Ya. Nah, hampir sama sebenarnya dengan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Kemudian kita lihat tadi yang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, itu terkait dengan kondisi sosialnya. Jadi masyarakat Madinah ini terdiri dari beberapa kabilah, ada Aus dan Khazraj namanya. Ya. Jadi ada juga suku Yahudi. Kemudian mereka ini sering sekali terjadi konflik. Nah, kalau konflik bahasa kita di sini apa? Perkelahian, ya. Jadi mereka ini tidak fokus dengan konflik. Bahkan konflik antara saudara antara saudara juga sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang ketiga, mereka itu struktur masyarakat yang masih bersifat kesukuan. Nah, jadi masyarakat mereka ini masih kuat sistem kesukuannya. Nah, kalau suku Khazraj ya kan yang menguasai suku Aus yang menguasai kabilahnya. Kemudian dari kehidupan sehari-hari mereka itu didominasi dari segi pertanian dan dari segi sosialnya. Kemudian ke politik. Nah, jadi tidak ada pemimpin tunggal yang berkuasa di sistem politik mereka. Kemudian kepemimpinan itu dipegang oleh kepala sukunya masing-masing. Nah, di sini terjadi konflik karena yang memegang kekuasaannya adalah kepala sukunya masing-masing. Kemudian ada lagi terjadi persaingan politik yang menimbulkan konflik ataupun peperangan. Kemudian yang terakhir, kaum Yahudi memiliki pengaruh kuat, terutama di bidang ekonomi dan politik. Ini tidak bisa dilawan karena kaum Yahudi punya pengaruhnya sangat besar. Kemudian ini kondisi ekonomi. Tadi kita sebenarnya dari bahas, karena di awal dari bahas. Jadi kondisi ekonominya sebelum Islam, ekonomi masyarakat Madinah itu bersifat agraris, namun banyak dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian dihiasi juga dengan ketimpangan sosial, belum lagi memiliki prinsip perdagangan yang tidak berkeadilan. Kemudian banyak sekali sistem perekonomian yang melemahkan masyarakat. Nah, setelah
kedatangan Nabi Muhammad SAW, Nabi itu memperkenalkan sistem ekonomi berkeadilan, tolong menolong, kemudian dilarang berdagang itu dengan dari riba. Kemudian mengubah wilayah perekonomian Madinah itu semakin mengalami perubahan yang signifikan, perubahan yang sangat baik di bidang sistem perekonomiannya. Kemudian yang terakhir, nah ada kondisi agamanya. Nah, jadi masyarakat Arab mereka itu mempercayai punya kepercayaan kepada agama. Animisme dan paganisme. Jadi mereka itu masih percaya kepada ya, kayak pohon, kemudian benda-benda alam, batu, kemudian batu. Nah, pokoknya benda-benda alam mereka masih percaya kepada paganisme dan animisme. Kemudian yang kedua, kaum Yahudi Nasrani itu ya, hidupnya berdampingan dengan berdampingan tapi sudah terjadi tidak ada kesatuan keyakinan yang menyatukan masyarakat karena belum adanya satu hati dan kepercayaan terjadi. Oke, sampai di sini ada yang ingin. Oke, anak-anak semuanya, setelah kita tadi mempelajari dari awal materi terkait dengan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang, nah kira-kira kalian bisa menyimpulkan tidak dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Atau kita simpulkan bersama-sama? Oke. Nah, silakan kita lihat sama-sama kesimpulannya yang ada di depan. Oke. Yang pertama adalah Kondisi Madinah sebelum Islam penuh konflik dan perbedaan. kemudian yang kedua Tidak ada persatuan dalam bidang sosial, politik maupun agama. yang ketiga ada 3 poin penting yang harus kita lihat terkait dengan materi pelajaran kita hari ini. Nah, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke soal ya. Sebelum Islam datang, kota Madinah itu dikenal dengan nama kota Yasrib. Betul kan kawan-kawan semuanya? Betul. Baik. Yang kedua, saya minta sebutkan 1 atau 2 poin saja kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, kelompok 2 silakan mau menyebutkan kondisi apanya, ekonomi, kemudian budaya, agama. Silakan. 1 poin atau 2 poin saja. Kamu menyebutkan bagian di bidang apa? Agama. Ya, silakan. Agama, kelompok 3. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya, silakan. Nah, 2 poin saja yang kalian sebutkan. Masyarakat Arab masih menganut kepercayaan animisme dan paganisme. Oke. 2. Kaum Yahudi dan Nasrani hidup berdampingan dengan masyarakat Arab. Oke. Siap. Kelompok 3. Tentang kondisi ekonomi sebelum Islam, ekonomi masyarakat. Anak-anak, saya akan membagikan KPD ini kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nah, nanti setelah pertemuan berikutnya baru kalian sebutkan. Jadi setiap lembar ini sudah ada gambar ya. Jadi kalian masing-masing silakan ambil 1 orang 1. Ya, silakan kita tentukan pada saat pertemuan kita berikutnya di hari. Ya, di depan kami di depan. Paham ada yang ditanyakan? Terima kasih kepada kelas 7. Berarti minggu depan kita belajar materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota. Anak semuanya kita sudah berakhir di akhir kegiatan untuk kita ya. Nah, jadi setelah kita mempelajari tadi materi kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang, nah jadi dahulu kala masyarakat Madinah itu banyak sekali mengalami pertentangan, kemudian konflik, perpecahan yang tidak ada akhirnya. Nah, tapi cahaya Islam itu membawa perubahan, kedamaian dan kesatuan untuk kita semuanya. Nah, kalian pun bisa sebagai pembawa agen perubahan. Jadi jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin ya. Nah, kalian terus penasaran terkait dengan materi-materi pelajaran, tidak ada habis-habisnya kalian belajar ya. Nah, jadi kalian adalah para generasi penerus pejuang bangsa. Kalau tidak ada kalian, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan bangsa kita ini? Oke? Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita akhiri, kita tutup dulu pelajaran kita hari ini dengan napas mendalam. Alhamdulillah.